Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang kebebasan linier, lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu himpunan vektor yang bebas linier dan bergantung linier. Nah, ini sama halnya seperti yang kemarin tentang sistem persamaan linier homogen yang memiliki penyelesaian yang memiliki solusi trivial dan non-trivial. Yang di sini bedanya, kalau bergantung linier itu, jika terdapat skalar-skalar lambda 1 sampai dengan lambda m yang tidak semuanya 0. Nah, jadi hasilnya yang tidak semuanya 0. Kalau yang bebas linier itu terdapat lambda-lambda yang memiliki nilai yang sama dengan 0. Sehingga vektornya 0 dan disebut himpunan vektor yang bebas linier. Karena dari lambda 1 U1 ditambah lambda 2 U2 sampai dengan lambda M dikali UM sama dengan 0 akan diperoleh sebuah sistem persamaan linier homogen. Maka dapat dianggap, solusinya sama seperti SPL homogen kemarin. Ada yang memiliki solusi trivial dan ada juga yang memiliki solusi non-trivial. Nah, jika dikatakan solusi trivial itu ketika semua konstanta lambda sama dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda m itu memiliki hasilnya 0. Maka himpunan vektor disebut bebas linier. Nah, jika yang non-trivial, yang memiliki solusi non-trivial, itu jika konstanta lambda 1 sampai dengan lambda m tidak semuanya 0, maka himpunan vektor bergantung linier. Jadi bedanya di situ ya. Jadi yang memiliki hasilnya sama dengan 0 semuanya tanpa terkecuali itu dikatakan memiliki solusi trivial dan merupakan himpunan vektor bebas linier. Sedangkan yang tidak semuanya 0 itu memiliki solusi non-trivial dan termasuk ke dalam himpunan vektor yang bergantung linier. Langsung aja kita masuk ke contoh ya. Mungkin kalau dijelasin agak ribet, coba mungkin kalau langsung ke contoh biasanya lebih cepat paham. Nah, coba contoh pertama di sini. Apakah vektor-vektor 1,3 dan 2,3 bebas linier atau bergantung linier? Nah, dijawab di sini. Nah, di sini kan tadi rumusnya pada lambda 1 dikalikan U1 ditambah lambda 2 dikalikan U2 dan seterusnya, sesuai vektor yang diketahui. Nah, di sini kan vektornya ada 2 buah. Nah, di sini langsung kita masukkan nih, lambda 1 dikalikan U1, U1-nya itu vektor yang pertama, itu 1, 3, dan ditambah lambda 2 dikalikan vektor yang kedua, itu 2 dan 3, sama dengan 0, 0. Nah, di sini langsung kita buat persamaan. Nah, persamaannya itu dari lambda 1 ini dikalikan ke kolom yang pertama dan ditambah lambda yang kedua dikalikan kolom vektor yang kedua. Kolom pertama di vektor kedua. Nah, jadi gini, lambda 1 dikalikan 1 sama dengan lambda 1. Satunya tidak usah ditulis, nggak apa ya. Langsung ini lambda ditambah 2, lambda 2 dikali 2 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Tuh, jadi sesuai dengan kolomnya ya. Nah, ini baru jadi persamaan pertama. Untuk persamaan keduanya berarti di kolom yang kedua, lambda 1 dikalikan 3 sama dengan lambda 3 ditambah lambda 2 dikalikan 3 sama dengan lambda 3 lambda 2, maaf ya, 3 lambda 1 ditambah 3 lambda 2 sama dengan 0 di kolom yang kedua nih. Nah, untuk menentukan nilai lambda 1 dan lambda 2-nya, langsung aja kita pakai sistem eliminasi. Nah, jadi di sini kita kalikan supaya nanti bisa ada yang dicoret gitu ya. Paham lah ya semuanya. Nih, jadi dikalikan 3 persamaan 1 dikalikan 3, persamaan kedua dikalikan 1. Langsung 3 lambda 1 ditambah 6 lambda 2 sama dengan 3
Sini 3 lambda 1 ditambah 3 lambda 2 sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini ya. Ini hasil dari lambda 2-nya sama dengan 0. Nah, untuk lambda 1-nya, hasil lambda 1-nya di persamaan yang pertama aja. Nah, sama dengan 0. Jadi kan lambda 2-nya 0, berarti kita masukkan 1 ditambah 2 kali 0 dengan 0. Jadi lambda 1 sama dengan tambah 0, 0, lambda 1 sama dengan 0. Udah lah, pokoknya intinya begitu. Jadinya lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Nah, langsung. Nah, di sini kita langsung memakai sistem. Nah, itu bisa juga dengan cara eliminasi seperti tadi, lebih mudah. Nah, bisa ada juga, tapi kan kelebihannya di situ tidak diketahui, jadinya tidak mencari matriks identitasnya. Nah, kalau untuk dijadikan matriks menggunakan matriks gandeng, caranya seperti yang ini ya. Nah, ini juga kita coba. Jadi sama kayak cara yang kemarin, SPL homogen kemarin. Ini kita jadikan matriksnya nih. Jadi persamaan ini kita jadikan matriksnya. Jadi 1 konstantanya dipindahin, 1, ini 2, ini 3, 3. Matriks gandengnya sama dengan 0, masukkan. Nah, untuk menjadikan matriks identitas, kan syarat yang pertama ujungnya kepalanya harus 1. Nah, ini udah 1. Jadi tinggal kita mengubah bawahnya menjadikan 0 dan menjadikan identitas yang keduanya itu di sini jadi 1. Nah, langsung aja kita buat transformasinya, yaitu H21 dikalikan min 3 pangkat min 3. Nah, kan jadinya baris kedua ditambah minus 3 dikalikan ke baris ke-1 sama dengan 0. Nah, yang ini juga sama. Baris kedua ditambah min 3 dikalikan baris ke-1 jadi min 3. Nah, jadinya kan selanjutnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kan kita harus menjadikan matriks identitas, yaitu di sini harus berubah menjadi angka 1. Nah, kita jadikan transformasinya itu baris kedua langsung aja kita kalikan dengan min sepertiga. Nah, jadinya 1 di sini. Jadi matriks yang di sini yang dihasilkan adalah matriks identitas yang berarti memiliki nilai lambda 1 dan lambda 2 yang 0. Jadi vektor tersebut termasuk bebas linier. Contoh yang kedua yaitu matriks pada ruang vektor ketiga atau ya vektor 3 dengan A sama dengan 3, 1, 2, B 1, 2, 1, C 2, min 1, 1 merupakan himpunan bagian dari ruang pangkat 3. Apakah ketiga vektor tersebut bebas atau bergantung linier? Dijawab. Nah, sama caranya seperti tadi, dijadikan persamaan. Nah, di sini di mana lambda 1 dikalikan A sama aja kayak rumus yang tadi ya di sini. Nih, lambda 1 dikalikan U, lambda 2 dikalikan U. Nah, U-nya itu kan vektornya. Lambdanya itu dicarinya. Nah, jadi sini lambda 1 dikalikan A ditambah lambda 2 dikalikan B ditambah lambda 3 dikalikan C sama dengan 0. Nah, di sini langsung dimasukkan nilai A-nya, B, C sama dengan 0, 0, 0. Nah, kita jadikan persamaan. Sama halnya seperti tadi, dikalikan. Nah, dikalikan ke kolom yang pertama, terus dikalikan ke kolom yang kedua, dikalikan ke kolom yang ketiga, menjadikan maka jadilah ketiga persamaan ini. Ya, bisa ya. Jadi lambda 1 dikalikan 3 lambda 1. Lambda 2 dikalikan 1, lambda 2. Lambda 3 dikalikan 2 lambda 3 sama dengan 0. Sama persamaan kedua juga. Dikalikan ke kolom yang kedua.
itu lambda 1 dikalikan 1 lambda 1, lambda 2 dikalikan 2, 2 lambda 2, lambda 3 dikalikan minus 1 sama dengan minus 3, minus lambda 3 sama dengan 0. Nah, yang terakhir persamaannya lambda 1 dikalikan 2, yaitu 2 lambda 1 ditambah 2 lambda 2 dikalikan 2 sama dengan lambda 2, lambda 3 dikalikan dengan 1 ditambah lambda 3 sama dengan 0. Ada lambda yang tidak sama dengan 0, yaitu misal lambda 1 sama dengan 1. Maka lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan min 1. Memenuhi, jadi ketiga vektor tersebut bergantung linier. Dari mana ini bisa langsung menetapkan lambda 1 itu menjadi sama dengan 1? Ini pakai permisalan. Dari mana bisa kita mengambil lambda 1 sama dengan 1? Nah, itu yang buat emang gimana ya, kurang, yang bikin bingung di sini menggunakan permisalan kenapa harus 1 gitu. Jadi kita menggunakan transformasi elementer seperti biasa saja yang nantinya akan mendapatkan hasilnya yang lebih jelas. Nah, di sini kita masukkan vektornya sama matriksnya sama seperti yang contoh sebelumnya kayak SPL homogen kemarin. Tinggal konstantanya aja dari persamaan yang tadi sudah dibuat dimasukkan menjadi matriks di sini menggunakan matriks gandeng 0 0 0. Nah, masih ingat kan transformasi elementer itu harus memiliki kepalanya 1, sedangkan di sini 3. Maka apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara merubahnya. Nah, merubahnya kita lihat dulu, sebelumnya kita lihat dulu dari matriks-matriks yang ada di sini adakah yang memiliki nilai 1. Nah, kebetulan di baris kedua ini matriksnya bernilai 1, maka kita nggak usah pusing mengalihkannya, menjumlahkannya, tapi kita tukar saja. Jadi baris kedua menjadi baris pertama dan baris pertama menjadi baris kedua. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita transformasikan H1, 2. Kita tukar tempat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya seperti langkah-langkah biasanya kita membuat matriks transformasi ini transformasi elementer ini, kita menjadikan matriksnya itu menjadi matriks identitas, yaitu di sini kita jadikan 0 0 dulu di bawah 1 ini. Nah, caranya seperti ini. H kita transformasikan H baris kedua ditambah min 3 dikalikan baris pertama. Dan satu lagi untuk yang baris ketiga kita kalikan baris ketiga ditambah min 2 dikalikan baris pertama. Kenapa ke baris pertama? Karena baris pertama itu bernilai 1. Nah, selanjutnya jadi seperti ini. Jadi semua barisnya harus ikut dikalikan dan dijumlahkan ya. Nah, nanti berubah seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita rubah, yaitu kan membuat matriks identitas, berarti ini 1 1 1 gitu seharusnya. Nah, jadi ini min 5 ini kita langsung kalikan dengan seper, min seper. Jadi H2 atau baris kedua kita kalikan dengan min 1/5. Dan baris begitu juga baris ketiga kita kalikan dengan min 1/3. Hasilnya seperti ini, 1 1. Nah, langkah selanjutnya kan kita harus membuat angka 0 di bawah 1 ini. Nah, langsung kita kalikan baris ketiga ditambahkan minus 1 dikalikan baris kedua sama dengan 0. Dan min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 dikali min 1 sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini 0 semua. Berarti matriks yang bawah itu tidak memiliki nilai lagi dan solusinya merupakan non-trivial. Maka ketiga vektor bergantung linier. Nah, kalau non-trivial itu kan bergantung linier, yang merupakan hasilnya tidak semuanya 0. Itu ya.